Seorang pro player game tiba-tiba menjadi karakter dalam sebuah game gacha dengan kesulitan mengerikan. Ia diharuskan menyelesaikan dungeon berlantai 100 agar bisa kembali ke bumi. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Han Islat berhasil mempengaruhi Master Anything yang sempat frustasi memainkan game. Suasana waiting room kini lebih teratur dan para hero terus bertambah maju. Cerita berlanjut keesokan harinya. Informasi tentang status window dijelaskan ke semua orang oleh Jenna. Beberapa orang hanya bisa melihat sebagian saja dari status window miliknya. Kemungkinan hal itu terjadi karena level research yang masih rendah. Jadi semua orang belum bisa melihat status window-nya sendiri. Di area latihan, Jenna sedang bertanding dengan Han. Han bisa menangkis semua anak panah Jenna. Apa itu tadi juga skill? Skill yang menangkis segalanya. Han menjawab, benar, dan coba pikirkan kalau ada skill untuk menangkis, bukankah skill yang berlawanan juga ada? Jenna sontak heran, bagaimana maksudnya? Tanpa basa-basi, Han langsung bergerak cepat sudah berada di belakang Jenna. Jenna dengan refleksnya menunduk dan berhasil menghindar. Apa kau sengaja ingin membunuhku? Han teriak, tak apa selama kau tidak terbunuh dalam satu serangan, karena kita ada di lobi. Meningkatkan level akan jadi sulit kalau kita tidak berlatih dengan keras. Kuatkan tekadmu. Han kembali memberi tebasan. Jenna bisa menghindari itu. Ia langsung mengambil anak panahnya. Han berkata, berlatih seperti biasa sudah tidak menyenangkan lagi, bukan? Sekarang kita akan gunakan senjata asli daripada senjata latihan. Tak ada aturan. Mulai dari sekarang metode latihannya adalah bertarung sampai lawanmu berada di ambang kematian. Mereka berdua kemudian memakai senjata asli dan bertarung dengan sengit. Orang yang melihat itu kesal. Dia memang luar biasa. Aku dengar dia dulunya seorang petani. Tapi apa memang itu benar? Dia pasti hanya berbohong. Beberapa waktu terus berlalu. Mereka melakukan latihan dengan metode itu. Sejenak Han berpikir, aku melatih Jenna dan Aaron bersamaan. 32 pertandingan, 19 pertandingan menang dan 18 kekalahan total. Kalau begitu bersiaplah. Han maju menyerang, tapi tiba-tiba sebuah dagger sudah berada tepat di depan matanya. Han langsung menangkis itu. Ternyata itu lemparan dari Jenna. Dan kini Jenna mendapatkan sebuah skill. Jenna bintang 1 telah mempelajari weakness detection. Sorot mata Jenna kini berubah. Jenna memberi 3 anak panah sekaligus. Han menangkis dengan perisai dan pedangnya. Jenna sudah berpindah tempat. Di mana kau mempelajari itu? Jenna hanya tersenyum. Kau bilang pasti ada skill yang berlawanan dengan skill pertahanan yang kamu gunakan. Jadi aku hanya memikirkan skill apa yang berlawanan dengan itu. Han tersenyum dalam hatinya bilang, dia bisa mempelajari skill hanya dengan begitu. Ini menarik sekali. Jenna membidik, kali ini tidak akan mudah. Ia mengatur rencana, aku akan membuat dia menghindar dengan panah pertama. Setelah itu aku akan incar titik lemahnya dengan panah kedua dan ketiga. Anak panahnya dilesatkan dan berhasil dihindari Han. Atau aku juga bisa menambahkan serangan palsu juga. Han kini terus menghindar tanpa mampu melawan. Jenna berpikir, untuk bisa menjadi lebih mahir menembak panah, aku harus membuatnya mustahil untuk dihindari. Jenna bintang 1, beginner archery telah naik level 6. Jenna langsung menembakkan banyak anak panah. Han menyadari itu dan berusaha keras menangkisnya. Sialan, dia sudah menjadi lebih kuat. Apa aku akan kalah kali ini? Orang-orang yang menonton tambah heran, apa mereka manusia? Han memang hebat, tapi Jenna tidak kalah hebatnya. Aaron yang melihat semua itu hanya bisa tertunduk. Luar biasa, bakat seperti itu. Ia kesal dengan dirinya sendiri.
Sampai larut malam, mereka terus berlatih tanpa henti. Han kini mulai terpojok. Sekarang sulit sekali untuk mendekatinya. Aku hanya boleh menggunakan perisai jika memang sangat dibutuhkan saja. Han menahan panahnya dengan pedang. Karena latihan ini memang bertujuan untuk mendapatkan skill baru, aku harus melakukan sesuatu daripada hanya menghindar terus. Beberapa anak panah terus dilesatkan tanpa henti. Aku harus mencari cara untuk tahu kemana arah tujuan panah itu akan menancap. Han mencoba untuk tenang. Skill telah awaken. Han bintang 2. Projective Defense telah naik level 3. Beginner Swordmanship level 7. Mendapatkan skill Insight. Dengan itu Han bergerak dengan cepat, bisa memprediksi semua gerakan, melesat maju tanpa Jaina bisa mampu menghindar. Sepertinya ini kekalahanmu yang ke-19. Jaina menjawab, kau memang monster. Setelah itu Han melihat status window. Aku sudah meningkatkan beberapa skill. Jaina bertanya pada Aaron, ada berapa skill yang kamu punya? Aaron menjawab, aku punya Beginner Spearmanship, Pain Resistant, dan terakhir Fire Resistant. Bagaimana dengan punyamu? Jaina menjawab, Beginner Archery, Basic Dagger, Teknik Switching, Rapid Fire, Weakness Detection, Hawk Eyes, Nimble Movement. Aaron yang mendengar itu langsung putus asa. Oke, cukup sudah. Han yang melihatnya bilang, jumlah skill yang kau punya tidak menunjukkan seberapa kuat dirimu daripada jumlah skill. Level lah yang lebih menunjukkan seberapa kuat dirimu. Kembali Han berpikir, ketika kau mempunyai skill yang bertolak belakang, hal itu malah lebih membahayakan. Mungkin beberapa kasus pengecualian seperti skill Berserk dan Composure milikku. Saat ini Jaina mempunyai 9 skill. Dia memang luar biasa. Keesokan harinya, atribut stone terkumpul dan bisa membuat advancement stone. Sintesis gagal. Han heran, kenapa bisa gagal? Isel juga bingung. Tak lama sintesis berhasil. Anda mendapatkan low grade advancement stone. Master, advancement hero sudah siap dimulai. Jaina yang mendapatkan itu bertanya, apa aku akan mati kalau masuk ke sana? Han kembali berpikir, sekarang aku level 12, Ivolka level 8, Aaron level 9. Advancementku dulu adalah kasus yang jarang karena ada campur tangan dari Ty Lee. Seharusnya Jaina tidak mengalami hal yang aku alami dulu. Hingga advancement selesai, kenaikan memori hero telah awaken. Jaina bintang 2, advancement telah selesai. Sekarang dia adalah hero bintang 2. Keluar dari ruangan itu, Jaina mukanya langsung tertunduk. Aku mendapatkan mimpi yang aneh. Mimpi di mana hutan tempat tinggalku dulu terbakar oleh api. Han di sampingnya mencoba menenangkan. Itu hanya mimpi, lupakan saja, jangan terlalu dipikirkan. Jaina tersenyum, kamu benar, itu cuma mimpi buruk saja. Sekarang aku merasa beban di pundakku menghilang. Han dalam hatinya berpikir, sepertinya advancement biasa hanya mengembalikan sebagian ingatannya saja. Mendapatkan kembali ingatan dengan advancement, itu berarti semua hero yang ada di sini mengalami amnesia sampai batas tertentu. Ketika mereka mencapai bintang 4 atau mungkin sampai bintang 5, sang hero itu akhirnya akan mengetahui kebenarannya. Kebenaran tentang bagaimana mereka terpanggil ke sini. Kebenaran tentang apa yang terjadi pada dunia mereka. Setelah itu beberapa waktu terus berlalu. Aaron juga menyelesaikan advancement-nya. Han kembali berpikir, aku tidak tahu apa yang dia lihat, tapi sekarang dia menjadi lebih bersemangat daripada sebelumnya. Aaron bertanya, apa kau tidak kembali, bos? Han menjawab, masih ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aaron berkata, kau sudah berlatih keras dibandingkan denganku yang seharusnya lebih keras lagi. Han menjawab, kau akan merusak tubuhmu kalau kau memaksakan diri untuk latihan berlebihan. Semua itu ada porsinya masing-masing. Han bintang 2 telah memasuki kondisi berserk. Han melatih serangannya pada boneka latihan. Aaron yang melihat itu lagi-lagi tertunduk lemas. Ia lalu pergi.
Han yang melihat serangannya dalam hatinya bilang, aku masih belum bisa menyempurnakannya. Meskipun aku memang bertambah kuat, tapi aku tidak bisa mengarahkan pedangku ke arah yang aku inginkan. Skill Berserk memang meningkatkan kekuatanku, tapi hal itu ditukar dengan menurunkan teknik dan ketenanganku. Normalnya, skill yang bersinergi bisa dikombinasikan menjadi satu. Hal itu terjadi pada skill Beginner Sword and Shield Pro Efficiency yang dikombinasikan dari dua skill yang saling berhubungan dengan seimbang. Malam berlalu, Edis menghampiri Han. Apa kau bergadang semalaman? Han menjawab, apa yang kau lakukan di sini pagi-pagi buta begini? Edis menjawab, aku ingin menanyakan sesuatu dulu sebelum kamu pergi ke lantai 12. Kamu bilang kalau anggota Parti 1 adalah orang-orang yang belum pernah bertempur, bukan? Jenna adalah penjaga hutan, Aaron adalah pemburu, dan kamu adalah petani. Tapi apa kamu pernah menghabisi seorang manusia sebelumnya? Han menjawab, kau dan Parti 2 sudah pernah menantang lantai 12. Apa kau mempertanyakan keputusan kami? Aku di sini juga sudah memakan nyawa orang lain. Sudah ada 3 orang yang disintesis ke diriku. Kau seharusnya juga tahu jawabannya. Edis yang mendengar itu langsung tertunduk. Memang benar, secara tidak langsung kaulah yang membunuh mercenary wolves. Han bertanya, apapun yang muncul nantinya, itu hanyalah monster. Aku hanya tinggal membunuh mereka semua. Edis bilang, mungkin dari sudut pandangmu begitu, tapi tidak untuk anggota parti yang lain. Han menjawab, kalau kamu tidak bisa, aku hanya harus mencari anggota parti lain saja. Aku memahami mereka dengan baik, jadi kau tak perlu khawatir. Hingga keesokan harinya, portal ruang waktu terbuka. Parti 1 masuk ke sana. Jenna bertanya, apa kali ini kita juga akan ke lantai 11? Han menjawab, kita sudah sering ke lantai 11, jadi mungkin lantai 12. Dungeon utama, lantai saat ini 12. Pintu gerbang akan terbuka dalam 10 detik, mohon bersiaplah. Han berkata, tidak peduli apapun yang terjadi, lakukan saja yang harus kalian lakukan. Tak lama setelah itu mereka masuk ke lantai 12. Tipe misi penaklukan, objektif, kalahkan semua musuh. Jenna mengambil ancang-ancang. Ini adalah penaklukan, di mana musuhnya? Di dekat mereka banyak pasukan yang sedang berkumpul. Berhenti di sana, turunkan senjata kalian dan katakan identitas kalian. Human Soldier level 11. Parti 1 langsung heran, kenapa ada pasukan manusia? Edis ekspresinya langsung berubah. Aaron teriak, bos, bukankah mereka itu manusia dan bukan monster? Han menjawab, jadi kamu mau bertarung melawan mereka atau tidak? Ivolka teriak, aku setuju dengan Aaron. Kita bisa mendapatkan beberapa informasi tentang tempat ini dari mereka dulu. Seharusnya kita bisa melewati lantai ini tanpa bertarung. Han menjawab, jadi kalian memang tidak ingin bertarung melawan mereka. Bagaimana denganmu, Jenna? Jenna dalam hatinya bilang, mereka berbeda dibandingkan NPC sebelumnya. Mereka bisa melihat kami, itu berarti mereka adalah musuh. Jenna hanya terdiam. Han bilang, apa yang kalian tunggu, angkat senjata kalian. Aaron masih tak terima, bos, kita bicara dulu dengan mereka. Han lalu mengacungkan pedangnya pada tim party. Kalau kalian tidak mau bertarung, apa kalian ingin menghentikanku? Mereka berempat masih ragu-ragu. Han menghela nafas mencoba untuk tenang. Baiklah, lakukan saja semaumu. Aaron merasa lega. Terima kasih, aku akan coba bicara dengan mereka. Aaron kemudian mendekati mereka dan teriak, namaku Aaron, aku ingin bicara dengan kalian. Mereka menjawab, kami juga sama ingin tahu kenapa kami diseret ke tempat aneh seperti ini. Aaron kembali bertanya, bagaimana caramu sampai di sini?
Seorang soldier menjawab, sulit untuk dijelaskan, terlalu banyak sesuatu yang terjadi. Mendekatlah ke sini, kita bicara dengan damai. Jatuhkan dulu senjatamu dan pasukanku akan mundur. Kami tidak ada niatan untuk melawan kalian, jadi jangan khawatir. Aaron sempat ragu, tapi ia kemudian menjatuhkan tombaknya. Han mendekatinya, apa kau sungguh akan melakukan apa yang mereka suruh? Han lalu teriak, kalianlah yang kesini, jatuhkan senjata kalian. Mereka bersitegang hingga para human soldier menjatuhkan senjata mereka dan maju. Kami sudah menjatuhkan senjatanya, aku harap kalian bisa bekerja sama. Melihat itu Han menjatuhkan senjatanya juga. Bagus, sekarang kita bisa melakukan pembicaraan dengan lebih baik. Tapi apa yang kalian tahu? Seorang soldier berkata, ada bisikan yang selalu terdengar terus-menerus di kepalaku. Aku tak bisa menghilangkannya meskipun aku menutup telingaku. Bahkan saat ini, bisikan itu masih terdengar. Han tersenyum, benarkah? Lalu apa suara itu? Tiba-tiba perawakan para human soldier berubah. Bunuh kalian semua. Mereka langsung menyerang. Han dengan kakinya mengambil pedang dari bawah, menangkapnya lalu bersiap menyerang. Han memberi satu tusukan, mengeluarkan dagger melemparnya tepat mengenai seseorang. Han mencabut kembali pedangnya melindungi diri. Tidak peduli siapapun mereka, yang ada hanyalah membunuh atau dibunuh. Han memberi satu tebasan. Satu soldier siap menembak, tapi berhasil dihentikan oleh lemparan dagger Edis. Han berkata, apa kalian masih ingin bicara dengan mereka? Aaron langsung mengambil tombaknya. Aku akan bertarung. Jaina bersiap dengan busurnya, membunuh atau dibunuh. Tentu saja aku sudah mengubah cara berpikirku. Volka bersiap merapalkan mantra. Aku juga sudah siap. Edis tersenyum. Sepertinya kekhawatiranku memang tidak diperlukan. Han sejenak berpikir, tak peduli musuh yang kau lawan itu monster atau manusia, hal terpenting yang aku cari ketika membentuk party bukanlah kekuatan ataupun bakat, tapi mental yang kuat. Mereka yang memiliki keinginan kuat untuk melakukan segala sesuatu dalam rangka bertahan hidup. Para human soldier maju. Edis teriak, mereka sungguh tidak normal. Han menyerang dari depan. Ivolka sekarang. Ignite, keempatnya menjauh. Ipolka memberi badai api yang langsung menghabisi para human soldier. Jaina menembakkan panahnya pada soldier yang berhasil menghindar. Aaron dengan tombaknya menghabisi para human soldier yang mendekat. Han melesat maju, menebas dengan cepat. Lemah, armor yang mereka pakai memang bagus, tapi mereka bergerak sembarangan. Kemudian satu dari mereka merengek minta tolong. Ampuni, aku punya anak dan istri yang menunggu di rumah. Aku harus pulang. Han menatapnya dengan tajam. Pulang? Bagaimana caranya? Human soldier itu lalu kebingungan sendiri. Ia berusaha memikirkannya, tapi darah hitam keluar dari tubuhnya lalu tumbang. Ipolka bingung, mereka aneh sekali. Edis menjawab, mereka sudah dicuci otaknya beberapa kali. Aku belum pernah melihat sekumpulan orang dicuci otaknya sebanyak ini. Tapi aku ingat sudah membunuh mereka sebelumnya. Han sejenak berpikir, darah mereka berwarna hitam dan kental, sama seperti milik Tylee. Tapi aku masih belum yakin karena petunjuknya masih sangat sedikit. Stage selesai, Jaina bintang 2, Edis bintang 3 telah naik level. Hadiah 3.500 gold, MVP Han. Han di lobi portal ruang dan waktu berkata, mulai sekarang kalian harus terbiasa, baik monster ataupun manusia itu tidak ada bedanya. Setelah itu beberapa waktu terus berlalu, party 1 menaiki lantai demi lantai.
Kembali Han berpikir, sesuai dugaanku ada banyak monster berbentuk manusia di lantai 14. Mereka adalah orang yang berbeda, menggunakan perlengkapan dan informasi yang berbeda juga. Namun ada satu kesamaan di antara mereka. Mereka semua dicuci otaknya untuk membunuh kami tanpa memperdulikan apapun. Itu membuat partiku tidak ragu-ragu. Namun bertarung melawan para monster berwujud manusia itu lebih cepat meningkatkan tingkat stres hero dibandingkan melawan monster biasa. Dan Anything menyadari hal itu dan tidak memaksakan untuk menantang lantai lagi. Dia memberikan kami waktu untuk istirahat 1 hari setelah pertarungan. Sekarang level kami mencapai level yang cukup untuk menantang lantai 15. Experience Evolka dan Edis tidak bertambah dengan cepat karena mereka sudah mempunyai bintang 3 dari awal. Hal itu adalah kekurangan dari hero yang mempunyai bintang 3 di awal. Terlihat kini level para hero semakin meningkat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.